Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan coba untuk mengkonversi suhu dari Kelvin ke Celsius dan juga Celsius ke Kelvin. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat suatu program, kita harus memahami dulu ya bidang yang kita ingin buat ya. Contohnya di sini kan konversi suhu, jadi kita perlu tahu dulu bidang itunya, si konversi suhu, dengan mengetahui formulanya apa. Gitu. Jadi kita akan coba untuk mendapatkan hasil Kelvin gitu ya. Misalnya usernya input Celsius, lalu kita konversi menjadi bentuk Kelvin, nilainya berapa. Nanti kita juga lakukan sebaliknya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari Kelvin, kita berarti perlu tahu dulu data Celsiusnya dong ya. Oke, misalnya nama variabelnya Celsius nih. Nah, ini mau dapat dari user, misalnya user masukin datanya. Berarti kita akan menggunakan function input, oke? Karena di sini menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian inputnya kita akan tuliskan soal atau pertanyaan apa yang diajukan kepada user kan. Input, misalnya masukkan nilai Celsius. Kembali lagi input ini menghasilkan data type string, bukan integer. Kan harusnya kita dapatnya integer supaya bisa dikalkulasikan. Makanya kita konversi menjadi int. Jadi kalau misalnya kita klik run, kita masukin 50 nih misalnya nih. Berarti ini akan menghasilkan 50 kan ya. Nah, 50 dikonversi menjadi integer. Jadi kembali lagi, integer itu atau angka yang kelihatan angka seperti ini bisa saja sebenarnya bentuknya string ya. Ini pernah kita bahas pada topik string versus integer. Kalau belum nonton, ditonton dulu video itu biar lebih jelas lagi. Kemudian kita sudah mendapatkan nilainya ya. Sekarang kita akan coba praktekkan formula ini. Berarti kita hanya perlu menambahkan Celsius ini ditambah dengan 273,15. Koma di bahasa Inggris itu pakai titik, ya bukan pakai koma, simbol benaran. Jadi pakai titik. Dan juga ini yang menentukan tipe datanya menjadi float untuk yang koma. Gitu. Jadi untuk melihat hasilnya kita coba print. Jadi kalau kita masukin 50 misalnya, 323,15. Betul ya? Berarti boleh dibilang sebenarnya 2 si 50 Celsius itu sama dengan 323,15,15 Kelvin. Ya, boleh dibilang seperti ini kan sebenarnya. Gitu. As simple as this sih sebenarnya kan. Nah, kemudian ya begitu aja cukup ya. Apakah mau ditambah dengan keterangan lainnya, data-datanya boleh juga, misalnya kita print dulu diketahuinya kan Celsiusnya berapa, kemudian proses bagaimana kita bisa mendapatkan hasil ini boleh ditulis di print sebelumnya gitu kalau mau. Misalnya kita tulis K sama dengan C tambah dengan yaitu 273,15. Nah, habis itu kita tuliskan Celsiusnya berapa ya. Kita print K sama dengan yaitu Celsius ini. Jadi bukan ditulis langsung Celsius ya. Karena kalau misalnya ditulis Celsius kayak gini langsung jadinya tulisan normal teks biasa. Jadi kita plus dulu dengan Celsius. Oke, plus lagi dengan si 273 ini. Plus yang ini adalah concatenation. Jadi menghubungkan antara teks ini sama variabel, lalu sama variabel ini sama si teks ini. Kalau plus ini adalah plus yang ini, oke? Jadi bisa dibedain ya. Kalau di Python, concatenation-nya bisa pakai plus dan juga bisa sebenarnya pakai metode-metode yang lain ya, bisa pakai string formatting atau pakai koma misalnya, bebas sih. Nah, kalau kita lihat Celsius itu kan integer. Kalau kita jalankan pasti akan menemukan error, yaitu string to string. String to string. Masalah yang ini ya, string to string. Hanya boleh string to string aja. Karena hanya boleh satu tipe data yang sama kalau misalnya kita menggunakan plus concatenation. Sedangkan di sini integer kan, integer digabung sama string. Harusnya salah satu yang mengalah.
Jadi kita konversi ini menjadi string supaya semuanya jadi satu tipe data yang sama. Kalau kita memakai plus concatenation. Oke. Jadi kalau misalnya kita jalankan kembali, sudah harusnya betul normal. 323,15 dan juga ini di print proses bagaimana kita bisa mendapatkan 323,15 ini ya. Ini boleh juga ditambahkan sih K sama dengan ini ya. Ini juga boleh di str. Nah, jadi setelah dia mendapatkan hasilnya dikonversi menjadi string. Jadi bukan str masing-masing ya. Jangan dong. Kalau misalnya str masing-masing jadinya malah di-join, digabung aja, bukan dikalkulasi atau ditambah matematika ya, secara matematika. Jadi str-nya satu kali di sini aja. Setelah dia mendapatkan hasilnya, yaitu 323,15, baru dikonversi menjadi string. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan yang Celsius ya. Kalau misalnya mau cari Celsius, kita diketahui Kelvin, bagaimana caranya, berarti tinggal dibalik aja ya. Karena kalau ini kita perhatikan ini seperti aljabar nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya C ini yang ke sana, C lalu sama dengan K kurang ini kan. Berarti kan kalau di aljabar ini pindah ke sini kan. Jadinya kurang ya. Makanya formulanya bisa seperti ini. K kurang 273,15. Itu mendapatkan rumus yang ini. Kalau di aljabar kan plus, kalau dia pergi ke sebelah sama dengannya jadi minus kan. Ini jadi pelajaran matematika ya. Nah, oke. Berarti kalau untuk mendapatkan si Kelvin ya kurang lebih sama. Kalau mau di copy boleh aja nih. Saya bisa ganti ini menjadi Kelvin. Terus ini menjadi Kelvin. Terus ini ganti jadi C. Jadi C. Jadi C. Ini jadi K. Ini jadi minus ya. Ini minus. Ini jadi minus. Yang ini jadi minus. Ya. Jadi plus yang ini bukan concatenation, bukan untuk gabung ya, bukan. Tapi ini untuk kalkulasi matematika benaran. Ini yang Celsius. Kita masukin nilai Kelvin. Saya bedain dikit ya, 100. Nah, bisa seperti ini ya. Seperti itu. Ini juga bisa kita memberikan tambahan lain kalau mau. Yaitu kita bisa juga memberikan condition kalau mau. Jadi kita bisa milih mau jalankan yang mana. Saya pilih ya, pilih konversi misalnya. Satu misalnya C to K, atau misalnya mau K to C misalnya ya. Nah, si user juga bisa milih mau pilih nomor yang berapa. Pilih nomor ya. Ini adalah pilihannya, menu misalnya. Nah, kita pilihnya berdasarkan angka, jadi ini konversi juga menjadi integer. Jadi bagaimana cara menggunakan atau mengeksekusi konversi yang benar? Kalau misalnya dia pilihnya adalah 1 misalnya, berarti otomatis dia eksekusi yang ini ya. Nah, jangan lupa kasih 1 indent. Berarti ini semua berada di dalam kondisi ini. Kalau misalnya ini yang dieksekusi, kalau ini yang dipilih. Kalau misalnya bukan itu yang dipilih, maka kita bisa memberikan elif. Alternatif yang lain sama dengan 2. Kalau misalnya dipilih 2 kan, maka dia masuk. Kan? Nah, selain daripada itu harusnya sih error ya. Jadi kita bisa memberikan else alternatif yang paling terakhir untuk memberitahu bahwa pilihannya tidak valid. Pilihan tidak valid. Seperti ini. Jadi kalau misalnya 1, maka cuma 1 doang yang dijalankan ya. Jelas Celsiusnya berapa. Seperti ini. Kalau misalnya kita pilih yang 2, maka otomatis kita coba pilih yang masukin yang 300 ya biar nilai yang positif. Kita lupa ganti ini ya. Kelvinnya berubah menjadi Kelvin harusnya. Kelvin. Biar ini yang digunain dong ya, bukan Celsius.
Oke, itu aja sih harusnya masalahnya. 1, 50 ya. Masih working. Coba kita pilih nomor 2 yang Kelvin. 2, 300. Oke, sepertinya akibat dari komanya bisa menghasilkan seperti ini. Oke, kalau misalnya 3 misalnya, pilihan tidak valid. Sebagai tambahan juga kita bisa untuk memberikan satu function biar komanya itu cuma 2 digit. Angka di belakang koma hanya 2 digit gitu. Jadi kalau misalnya kita lakukan sekali lagi ya. Ini harusnya tadi 300 ya untuk melihat efek yang tadi ditunjukkan. Nah, jadinya seperti ini kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai round bisa nih. Function round itu artinya kan membulatkan. Pas dia membulatkan, kita bisa atur bulatkannya sampai berapa digit di belakang koma. Misalnya kita cuma mau 2 digit, berarti harusnya kita bisa memberikan round function kayak gini, koma 2. Ya. Jadi, koma 2. Ini kan hasilnya akan memberikan hasil yang tadi nih. Nah, kita kasih koma 2 ini supaya ini menentukan berapa digit di belakang komanya, 2 buah dengan bantuannya round ini. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama di sini juga. Kalau misalnya ingin mengantisipasi, hanya mau 2 digit doang yang belakang koma. Sebenarnya pas kita ambil input ini juga bisa diberikan float sih ya. Kalau misalnya inputnya memang bisa desimal, boleh juga. Kalau memang inputnya cuma bisa bilangan bulat, ya kita bisa pakai integer. Kita lihat, kita lupa tutup koma, tutup lagi sekali lagi. Coba sekali lagi 2, lalu kita masukin 300. Ya, sekarang sudah menjadi 26,85 kan ya. Jadi sekarang cuma tinggal 2 digit doang di belakang koma. Seperti itu. Apakah cukup paham mengenai konversi Celsiusnya? Celsius to Kelvin atau Kelvin to Celsius ya. Oke, seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh ditanyakan. Dan satu hal lagi, yang paling terpenting, jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan materi-materi coding lain. Thank you.